Jurnal kami berjudul Aplikasi Karbon Hitam Konduktif untuk Sifat Thermal, Morfologi, Sifat Listrik, dan Sensor Tertentu pada Komposit Poliaramida. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, pendahuluannya itu apa yang dimaksud dengan poliamida. Poliamida sendiri adalah polimer termoplastik rekayasa yang sering digunakan dalam komposit polimer, digunakan bersamaan dengan pengisi dan aditif dengan sifat dan dimensi yang berbeda untuk dimensi 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi, dan sering digunakan sebagai alternatif logam dalam berbagai aplikasi teknologi. Lebih lanjut, pada jurnal ini membahas tentang karbon hitam sebagai pengisi nanokonduktif yang digunakan untuk memperkuat polimer poliamida pada rentang penguatan sekitar 9-27% berat karbon hitam tersebut. Nah, lebih lanjut lagi, alasan memilih karbon hitam ini adalah berkaitan dengan sifatnya sebagai pengisi karbon nanostruktur yang karakteristiknya itu mempengaruhi sifat listrik komposit polimernya tersebut. Selain itu juga sifat yang dipengaruhi oleh karbon black ini itu ada kristalinitas dari kompositnya, komposisi fasa dan perilaku thermal, lalu ada morfologi, struktur mikro, dan konduktivitas listrik yang semuanya merupakan sifat yang ditimbulkan oleh dispersi pengisi nano dalam polimer tersebut. Pada gambar 1A dan 1B itu ada termogram atau grafik TGA dan DSC dari sampel poliamida karbon hitam yang berisi sebanyak 17% karbon hitam. Secara rincinya sendiri, grafik tersebut menjelaskan tentang persentase kehilangan berat bersama dengan turunannya berdasarkan persentase berat dan tekanan panas sebagai fungsi dari suhu masing-masing. Lalu dapat diamati juga bahwa suhu yang lebih rendah, intervalnya itu sekitar 320 sampai 520 derajat Celcius, material itu mengalami degradasi. Pada suhu yang lebih tinggi, sekitar 700 sampai 800 derajat Celcius itu terjadi pembakaran pengisi karbon di bawah aliran inert, sedang di mana poliamidanya itu murni terdegradasi sebesar 97% beratnya. Lalu penurunan kurva berat TGA-nya itu menampilkan persentase polimer di dalam setiap komposit dalam kisaran suhu yang sama, sekitar 320 sampai 520 derajat Celcius, yang dapat dievaluasi dengan perbedaannya atau persentase dari karbon hitam. Selanjutnya ada analisis menggunakan scanning elektron mikroskop. Ini ada gambar menunjukkan struktur mikrokomposit PA66 yang diperkuat dengan karbon black pada berbagai kandungan pengisi 14%, 16%, 17%, 18%, dan 21% dengan 27 weight persen. Dengan membandingkan gambar-gambar ini terlihat jumlah dan tingkat dispersi karbon black mempengaruhi struktur mikro. Terus ada dispersi dan agregasi pada kandungan karbon black yang lebih rendah, misalnya pada 14 weight persen, agregat karbon black tampak terisolasi dan terbatas. Namun saat kandungan karbon black meningkat, seperti pada 17%, 21%, aglomerat karbon black menjadi lebih besar, bercabang dan membentuk jaringan yang lebih padat di dalam matriks polimer. Gambar-gambar dengan pembesaran lebih tinggi memperlihatkan bahwa agregat karbon black pada kandungan yang lebih tinggi menyerupai struktur tinggi karbon black yang diperoleh dari gambar temp sebelum pencampuran. Yang kedua itu ada sifat listrik DC pada 20 derajat Celcius. DC itu ada direct current. Transisi konduktivitas. Sifat listrik direct current komposit menunjukkan bahwa transisi dari isolator konduktor terjadi pada 16,5 weight persen karbon black yang dikenal sebagai ambang perkolasi listrik. Di atas ambang ini konduktivitas listrik direct current meningkat drastis sehingga 5 urutan besarnya karena terbentuknya jalur konduktif kontinu dalam bahan. Yang ketiga itu ada pencitraan AFM, teknik atomic force microscopy. Digunakan untuk mendapatkan morfologi dan pencitraan jalur konduktif pada komposit karbon black PA66 dengan kandungan karbon black yang berbeda 9%, 17%, 21%, dan 27 weight persen.
Atomic force microscopy mode kontak dengan arus direct current memungkinkan untuk memetakan topografi, permukaan, dan konduktivitas secara bersamaan. Hasilnya, gambar AFM Atomic Force Microscopy menunjukkan bahwa pada kandungan carbon black yang lebih rendah seperti 9%, area konduktif lebih terlokalisasi dan terbatas. Sebaliknya, pada kandungan carbon black yang lebih tinggi, 17%, 21%, dan 27%, area konduktif menjadi lebih luas karena aglomerasi carbon black yang lebih ekstensif. Peta konduktif menunjukkan bahwa ambang jaringan perkolasi konduktif lebih signifikan dan aglomerasi carbon black lebih besar berkontribusi pada peningkatan konduktivitas. Jadi kesimpulannya itu peningkatan carbon black dalam komposit PA66 mempengaruhi struktur mikro, dispersi, dan sifat konduktif bahan. Hasil dari analisis SEM, sifat listrik direct current, dan pencitraan dan hasil dari atomic force microscopy memberikan gambar yang lebih jelas bagaimana perkolasi dan aglomerasi carbon black mempengaruhi konduktivitas. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai prototype sensor sentuh. Komposit polimer berbasis pengisi karbon baru-baru ini menemukan aplikasi di bidang sensor. Di antara semua keunggulan sensor semua karbon, ada beberapa manfaat. Yang pertama, termasuk ringan, dapat didaur ulang, stabilitas lingkungan, fleksibilitas, biaya rendah, dan konsumsi energi yang kecil. Selain itu, mereka dapat dengan mudah dihubungkan dengan elektronik tradisional. Meskipun antara muka dengan logam, yaitu elektroda, dapat memainkan peran penting dalam sirkuit operasi, karena sifat listrik yang berbeda diputuskan untuk menguji kinerja senyawa polimer berbasis karbon dalam operasi penginderaan sentuh. Nah, selanjutnya ini ada gambar yang ditunjukkan pada gambar 6 harus dianggap sebagai perwakilan dari seluruh seri non-konduktif yang di bawah dan konduktif yang di luar ambang perkolasi listrik. Nah guys, menariknya ini identifikasi kualitatif dari sentuhan jari diperoleh spesimen komposit dengan konduktif rendah, lebih rendah dari ambang perkolasi, tidak responsif terhadap sentuhan. Sebaliknya, ada sensitivitas sentuhan untuk spesimen konduktif tinggi. Lebih menariknya lagi, output penginderaan sentuh yang berasal dari perangkat penginderaan di bawah siklus sentuh on-off dengan durasi yang berbeda secara tepat merespons seperti yang diilustrasikan pada gambar 6 ini. Dari gambar ini, sensitivitas yang cepat dan positif terhadap sentuhan. Nah, di sini perlu disebutkan bahwa sensitivitas yang dimaksud sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi sentuhan dengan benar dari peristiwa tanpa sentuhan. Patut juga dipertimbangkan fakta bahwa pengulangan dan reproduktivitas eksperimen dipengaruhi oleh perubahan lingkungan seperti suhu, kelembapan lingkungan yang berbeda, dan suatu kebisingan lainnya seperti keberadaan peralatan listrik yang dekat dengan sensor. Responsivitas sentuhan dapat ditemukan secara rasional dalam sifat listrik yang berbeda dari spesimen komposit. Komposit konduktif listrik dapat berperilaku sebagai akumulator muatan atau kapasitor. Nah, dari studi ini yaitu tentang aplikasi karbon hitam konduktif untuk sifat termal, morfologi, sifat listrik, dan sensor sentuh pada komposit poliamida memberikan wawasan tentang karbon hitam atau CB, salah satu karbon hitam non-filler konduktif yang paling umum ketika dicampur leleh dengan poliamida. Untuk membuat komposit polimer, morfologi, komposisi fase, kristalinitas, perilaku termal, serta konduktivitas listrik diselidiki dengan menggunakan mikroskopi VSEM dan AVM. Nah, analisis termal dan investigasi konduktivitas listrik. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai sifat tekstur agregat CB atau carbon black dan terjadinya beban pengisi tinggi dari aglomerat yang lebih besar di dalam matriks polimer juga diselidiki dengan mengadopsi metode mikroskop interpretasi yang cerdas tentang hubungan antara kuantitas carbon black dan sifat listrik yang diperoleh juga berkontribusi untuk
Untuk memungkinkan penggunaan komposit konduktif tersebut, nah, aplikasi sensor dan perangkat, menariknya, komposit polimer berisi CB konduktif dengan pemuatan CB di luar ambang perkolasi listrik berfungsi sebagai sensor sentuh ketika terhubung dengan elektronik berdaya rendah konvensional dan dikendalikan oleh microcontroller yang murah dan tersedia secara komersial. Terima kasih.